Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pangeran dari sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, maka kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pangeran Sorga. Ayat inti terambil dari Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jiwa setan yang egois tidak dapat memahami bahwa ada kebaikan hati dan kasih bagi umat yang tertipu yang begitu besar, sehingga dapat mendorong Pangeran Sorga untuk meninggalkan rumahnya dan datang ke dunia yang dirusak oleh dosa dan dihanguskan oleh kutukan. Ia memiliki pengetahuan tentang nilai tak ternilai dari kekayaan kekal yang tidak dimiliki manusia. Ia telah mengalami kepuasan murni, kedamaian, kekudusan yang agung, dan sukacita yang tak ternoda dari kediaman sorgawi. Ia telah menyadari sebelum pemberontakannya kepuasan dari persetujuan penuh Allah. Ia tahu bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Setan tahu apa yang telah hilang darinya. Ia sekarang takut bahwa kekuasaannya atas dunia akan ditentang, haknya diperdebatkan, dan kekuasaannya dipatahkan. Ia tahu melalui nubuat bahwa juru selamat telah dinubuatkan dan bahwa kerajaannya tidak akan didirikan dalam kemenangan duniawi dan dengan kehormatan dan pertunjukan duniawi. Ia tahu bahwa nubuat-nubuat kuno menubuatkan sebuah kerajaan yang akan didirikan oleh Pangeran Sorga di bumi yang ia tuntut sebagai wilayah kekuasaannya. Kerajaan ini akan mencakup semua kerajaan di dunia, dan kemudian kekuasaan dan kemuliaannya akan berakhir, dan ia akan menerima pembalasan atas dosa-dosa yang telah ia bawa ke dunia dan atas kesengsaraan yang telah ia datangkan kepada manusia. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang menyangkut kemakmurannya bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya dalam mengalahkan Kristus dengan godaan-godaannya di padang gurun. Ia mendatangkan kepada Kristus setiap tipu daya dan kekuatan godaan-godaannya yang kuat untuk memikatnya dari kesetiaannya. Tidak mungkin bagi manusia untuk mengetahui kekuatan godaan setan terhadap anak Allah. Setiap godaan yang tampaknya begitu menyiksa manusia dalam kehidupan sehari-harinya, begitu sulit untuk ditolak dan diatasi, ditimpakan kepada anak Allah dalam tingkat yang jauh lebih besar karena keunggulan karakternya lebih unggul daripada karakter manusia yang telah jatuh. Kristus dicobai dalam segala hal. Sebagai wakil manusia,
Ia menghadapi ujian dan pembuktian Allah yang paling ketat. Ia menghadapi kekuatan setan yang paling kuat. Godaan-godaannya yang paling licik telah diuji dan ditaklukkan Kristus demi umat manusia. Mustahil bagi manusia untuk dicobai melebihi apa yang sanggup mereka tanggung apabila mengandalkan Yesus, Sang Pemenang yang tak terbatas. Confrontation halaman 30 dan 31. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat tentang pembaptisan Yesus. The Desire of Ages halaman 111 paragraf 1 berkata, "Dan Yohanes menyerah, lalu menuntun juru selamat turun ke sungai Yordan dan menyelamkan dia di dalam air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Jadi ceritanya adalah Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta untuk dibaptis. Awalnya Yohanes keberatan, namun Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Maka Yohanes pun setuju, lalu membaptiskan Yesus. Kemudian segera Yesus keluar dari air, langit pun terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Nah, apakah Roh Allah yang turun seperti burung merpati tersebut? Masih dalam buku yang sama dikatakan dalam halaman 116 paragraf 2. Pada pembaptisan juru selamat, setan menjadi salah satu saksi. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya. Ia mendengar suara Yehova menyaksikan keilahian Yesus. Jelas bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Dan setan yang saat itu turut menyaksikan pembaptisan Yesus melihat kemuliaan Allah Bapa menaungi Yesus. Apakah kemuliaan Allah itu? Itulah Rohnya Allah yang turun seperti burung merpati. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2. Belum pernah sebelumnya malaikat-malaikat mendengarkan doa seperti yang Kristus panjatkan pada saat pembaptisannya, dan mereka berusaha menjadi pembawa pesan dari Bapa kepada anaknya. Tetapi tidak, langsung dari Bapa keluar terang kemuliaannya. Langit terbuka dan sinar kemuliaan berlabuh di atas anak Allah, dan dalam bentuk seekor burung merpati tampak seperti emas yang dipoles. Bentuk seperti burung merpati adalah simbol dari penurutan dan kelembutan Kristus. Jadi, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Langsung dari Bapa keluar terang kemuliaan Bapa, dan terang kemuliaan Bapa itu turun ke atas Yesus dalam bentuk seperti burung merpati. Artinya, kemuliaan Bapa itu adalah Rohnya Bapa yang turun seperti burung merpati. Dan dengan jelas, Nyonya White menuliskan bahwa bentuk seperti burung merpati tersebut adalah simbol atau lambang dari penurutan dan kelembutan Yesus. Burung merpati itu adalah simbol dan bukan oknum yang lain. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena kuasa yang Yesus terima adalah kuasa yang langsung datang dari Bapanya, dan kuasa yang sama dapat menjadi bagian kita. Maka kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, tanggal 21 Desember tahun 1869, paragraf 4. Kuasa yang ada padanya datang langsung dari Bapa, dan ia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Dengan puasa yang panjang itu, terjalinlah dalam pengalamannya
suatu kekuatan dan kuasa yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Kuasa yang datang dari Bapa itu turun ke atas Yesus, menaungi Yesus dalam bentuk seperti burung merpati. Itulah rohnya Bapa yang keluar datang dari Bapa, yang adalah kuasa dari Bapa yang dikaruniakan kepada anaknya. Dan melalui anak Allah, kita dapat menerima kuasa yang sama. The Great Controversy halaman 477 paragraf 1 berkata, Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Itu sebabnya Paulus berkata, hanya ada satu roh, Efesus 4 ayat 4, yaitu dari Bapa kepada anaknya, dan dari anak Allah kepada kita. Karenanya, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus yang dicurahkan kepada Yesus adalah rohnya Allah Bapa. Dan rohnya Bapa dapat kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab di Desire of Ages halaman 24 paragraf 3 berkata, melalui kemanusiaannya, Kristus menyentuh kemanusiaan. Melalui keilahiannya, ia meraih tahta Allah. Sebagai anak manusia, ia memberi kita contoh penurutan. Sebagai anak Allah, ia memberi kita kuasa untuk menurut. Inilah pentingnya kita memahami peristiwa pembaptisan Yesus Kristus, Sang Pangeran Sorga, yang telah mengalahkan setan. Sebab kuasa yang Yesus terima adalah kuasa yang langsung datang dari Bapanya, yang turun seperti burung merpati. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 338 paragraf 5. Kristus dicobai dalam segala hal. Sebagai wakil manusia, ia menghadapi ujian dan pembuktian Allah yang paling ketat. Ia menghadapi kekuatan setan yang paling kuat. Godaan-godaannya yang paling licik telah diuji dan ditaklukkan Kristus demi umat manusia. Dan bila kita andalkan Yesus, maka kita tidak akan dicobai melebihi apa yang kita sanggup tanggung. Sebab Yesus telah tanggung semuanya, bahkan dalam tingkat yang jauh lebih besar dari yang kita alami. Yesus, Pangeran Sorga, Imam besar kita, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Karenanya, di dalam Yesuslah kita tinggal. Oleh menerima rohnya, maka kita jadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Inilah pentingnya memahami upacara pembaptisan Pangeran Sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan upacara pembaptisan Yesus Kristus, yang sering disalahartikan oleh banyak kaum Trinitas. Burung merpati adalah bentuk atau simbol dari karakter Kristus, dan itu adalah roh Allah, rohnya Bapa, yang langsung keluar dari Bapa dan turun menaungi anaknya. Dan kuasa yang sama, roh yang sama dapat kami terima, asal kami menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh menerima roh Kristus kami dapat tinggal dalam Dia, dan kuasa yang sama dapat menjadi bagian kami pun dapat hidup menang sebagaimana Kristus menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.